Tuhan di sini Yesusnya atau yang melakukan kemudian dan memberikan kekuatan kepada Yesus yang Tuhan? Ya, artinya bahwa proses dengan Yesusnya itu kan tidak terpisah, Bang. Proses Saya ulang. dan Yesusnya tidak terpisah. Oke. Yang Tuhan di sini Yesusnya atau yang mengutus Yesus? Kalau pertanyaan seperti itu, jelas Yesus itu kan manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan proses itu, dia melakukan proses seperti contoh membangkitkan orang mati atau maka Yesus jadi Tuhan. Antara kuasa Tuhan dan Yesus itu tidak terpisah. Betul, benar sekali. Yesus, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, kan tadi udah kubacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia grapo, yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berarti yang melakukan mujizat Allah melalui perantaraan manusia. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, kalau diizinkan. Ya, mantap sekali. Jadi Anda pun bisa seperti Yesus kalau Anda dipilih menjadi perantara. Allahu Akbar. Anda bisa, makanya Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 3 nomor 34, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Demikian juga kalau Tuhan memerintahkan kepada saudara Martin, wahai Martin, engkau adalah hambaku yang kupilih, pindahkan gunung Semeru ini ke Makassar, atau pindahkan gunung apa yang ada di Makassar ini, bawa kareng ini pindahkan ke Jawa Timur. Saudara Martin mampu tidak pindahkan? Ya, kalau diizinkan kembali. Masya Allah. Makanya Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 11:42, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Aku siapa? Tuhan. Wahai Tuhan, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Itu pengakuan dirinya di dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berkata kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Saudara Martin, kalau Anda sebagai utusan Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda pun bisa melakukan apa yang Anda minta kepada Tuhan Anda. Kan Anda wakilnya, Anda dutanya, Anda orang pilihan, Anda orang-orang yang dilantik menjadi Mesias, Anda orang yang dinisbahkan kemudian untuk mewakili Tuhan di atas muka bumi ini untuk berkarya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berlari, kemudian air menjadi anggur dan seterusnya, bla 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 bla. Mujizat-mujizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan.
kesaksian Yesus. Seabrek mujizat, setumpu mujizat, sebaris mujizat yang Yesus lakukan, kesemua itu bersaksi hanya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yang bukan utusan Tuhan mampu enggak? Tidak. Yang bukan utusan Tuhan cuma mulut yang hebat, wak, tidak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Dia bukan utusan Tuhan. Yesus kok bisa? Iya, karena dia adalah Rasulullah. Dia adalah Nabiullah. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Dia mengaku dengan mulutnya, aku ini hamba Allah. Aku memiliki hikmat Injil dan nikmat kenabian. Itu diberikan oleh Tuhan kepadaku. Nah, siapapun Nabi bisa melakukan itu. Nabi Musa bisa nggak belah laut? Nggak bisa. Tapi kok bisa? Karena dia wakil Tuhan. Tuhan melakukan itu melalui perantaraan dirinya. Makanya kemudian dikatakan dalam kisah para rasul yang Anda punya di 13:23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Sebagai juru selamat dipersenjatai dong, pasti dipersenjatai, gak mungkin tidak. Maka mujizat-mujizatnya yang dijual orang Farisi kepada Roma justru dijual sebagai bukti ketuhanan. Sedangkan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu di tengah-tengah kaumnya Bani Israel untuk membuktikan kalau dia adalah rasul, utusan Tuhannya. Orang Farisi menjual mujizat Yesus ke Roma sebagai ketuhanannya Yesus. Tapi Tuhan mengutus Yesusnya kepada Bani Israel dengan mujizatnya untuk membuktikan kenabiannya Yesus. Jadi ada ajaran yang timpang yang diputarbalikkan di sini. Kalian jadi korban. Saya kira begitu, Bung. Panjang lebar saya berbicara. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, minimal saudara-saudara muslim saya yang awam bisa memaknai apa yang kami sampaikan di sini. Demikian sementara, silakan. Oke, Bang Zuma. Tadi sempat Abang mengatakan saya juga bisa menjadi seperti Yesus. Yes. Tapi persoalannya tidak segampang itu. Saya harus dilahirkan dari seorang perempuan yang suci dulu. Oh, tidak begitu, saudaraku. Mari kita buktikan. Di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapapun. Nabi Musa lahir dari perawan? Tidak. Siapa bilang Nabi Musa lahir dari perawan? Tidak. Tetapi keadaan itu kemudian Tuhan ingin menguji Bani Israel. Weh Bani Israel, kalian itu selalu membantah nabiku. Sampai nabiku teriak, Nabi Musa itu teriak. Lima sunani. Mengapa engkau selalu menyakiti aku, wahai kaumku? Kata Nabi Musa. Padahal kamu sudah melihat mujizat yang kamu minta, apapun yang kamu minta dari Tuhanku, aku beri. Bahkan kamu minta makanan jatuh dari langit, sudah matang, tinggal Anda suap, tinggal Anda makan, itu pun aku lakukan. Tapi kenapa engkau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Karena memang pembangkang, maka Allah mencintai. Begitupun, meskipun demikian mereka selalu membantah Tuhan, Allah sudah terlanjur mengatakan, ini ma'akum, aku selalu bersama dengan kalian. Tapi kalian selalu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepadaku. Maka aku kunci hatimu. Meskipun demikian Tuhan masih memberikan satu kali kesempatan. Apa itu? Tuhan mengutus lagi utusannya lahir tanpa ayah. Aku ingin tahu apakah hamba-hambaku yang sudah jauh dari Musa, yang sudah jauh dari Daud, yang sudah jauh dari Salomo, masih juga memperlihatkan ketegaran tengkuk sebagaimana nenek moyang mereka. Tuhan mengutus plak untuk sebagai batu sandungan akan diutusnya agama Islam. Diutuslah Nabi Isa. Plak. Apa yang terjadi? Nabi Isa memperlihatkan tanda-tanda mujizat yang begitu luar biasa di tengah-tengah mereka. Dihabisin oleh mereka. Maka Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dipersenjatai, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku yang akan menjaganya. Maka Al-Quran itu dijaga. Rasulullah berhasil dakwanya, tidak seperti Nabi Musa, tidak seperti Nabi Isa.
Lebar hancur oleh kaum tegar tengkuk tersebut. Nah itu. Jadi kalau Anda kemudian diberi tugas sebagai penyampai firman, maka Yesus mengatakan, sebab siapapun yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Yohanes 3 nomor 34. Jadi para utusan dipersenjatai mujizat kemudian dan tanda-tanda kenabian. Anda pun bisa, tapi tidak mungkin karena Anda tidak terpilih jadi nabi, karena nabi terakhir sudah ada, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekiranya Anda dipilih, Anda dengan mulut Anda sendiri sadar mengakui bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Anda wakil Tuhan. Bisa. Yesus bisa. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Bisa. Jadi Yesus bukan Tuhan, tapi dia wakil Tuhan. Makanya dia mampu melakukan mukjizat. Nah, jangan salah kaprah. Oh, Yesus membangkitkan orang mati. Wih, Yesusnya yang Tuhan. Berarti akal tidak berfungsi. Karena ketika Yesus mengatakan itu, justru dia mempersaksikan yang kulakukan itu bukti bahwa Tuhan mengutus aku, bukan setan. Begitu, saudaraku Martin. Silakan. Ya Bang, dari sekian banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh nabi-nabi, yang saya anggap paling sempurna itu adalah Yesus. Mulai dari kisah kelahirannya, dilahirkan oleh wanita yang suci, kemudian dilahirkan tidak disentuh oleh setan, terus masih bayi juga sudah bisa bicara, terus sampai pada akhirnya dia disalibkan, terus hidup kembali dan diangkat ke surga, diberi kuasa oleh Allah di surga. Itu yang membuat dia menjadi sangat berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dia menjadi kalau kita bicara soal manusianya, bahwa dia salah satu manusia, bukan salah satu, tapi satu-satunya manusia yang paling diistimewakan oleh Allah. Kemudian yang lebih menguatkan lagi bahwa kami sampai menyembah dia itu bahwa dia pada akhirnya setelah menjalankan semua tugas di dunia, dia diangkat lagi ke surga. Sudah dilahirkan dengan kalimat Allah, pada akhirnya dia bangkit dan diangkat kembali ke surga dalam keadaan hidup. Itu yang membuat dia sangat-sangat istimewa buat kami, tidak sama dengan yang lainnya. Gitu Bang. Oke, baik. Ada cerita yang Anda tidak ketahui seputar Yesus. Izinkan saya menceritakan ini kepada saudara, sehingga saudara bisa memahami bahwa keheranan Anda, ketakjuban Anda terhadap Yesus itu dikarenakan Anda tidak mendengarkan semua informasi yang ada di dalam Bible. Siap. Oke. Jadi gini, di dalam kitab saudara, silakan buka Bible-nya di Yohanes 11 nomor 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, dan mereka semua percaya kepada Yesus. Tetapi di antara mereka ada yang pergi kepada orang-orang Farisi melaporkan, "Bosku, ya, ada apa? Aduh, kami melihat apa yang Yesus perbuat, bos. Lalu, bahaya ini kalau dibiarkan." Kenapa emang? Dia bermukjizat, dia mampu begini, mampu. Waduh, masa sih? Ya. Dan banyak orang mengikuti dia. Bahaya. Ayo, sama-sama kita lapor kepada imam-imam kepala. Maka orang-orang Yahudi ini kemudian di data nomor 47 di Yohanes 11 berlalu dan menghadap kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Setelah mereka kemudian berembuk, maka mereka memanggil yang paling tinggi jabatannya pada saat itu, yaitu Mahkamah Agama. Jadi orang Yahudi, imam-imam kepala, orang Farisi itu memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul. Lalu apa kata mereka? Ayo teman-teman, apa yang harus kita perbuat sekarang ini? Sebab Yesus itu semakin banyak membuat mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya.
Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi orang-orang saat itu khawatir, ini Yesus kalau dibiarkan bahaya, ini ancaman politik, ancaman ekonomi. Karena kapan kita biarkan Yesus ini tetap kemudian beraksi di tengah-tengah kaum umat kita akan semakin banyak percaya, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seorang di antara mereka, yaitu imam besar bernama Kayafas pun berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertaubat, bahwa lebih berguna bagimu jika Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini kata imam besar. Adalah lebih baik Yesus itu mati untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan imam besar pada tahun itu, yaitu Kayafas, bernubuat. Apa bunyi nubuat daripada Kayafas sebagai imam besar pada tahun itu? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Ada Kristen masuk di sana? Tidak. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa asing. Maka mulai hari itu, orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala sepakat untuk membunuh Yesus. Apa latar belakangnya? Atas kemupakatan dan kesepakatan mereka membunuh Yesus, latar belakangnya karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu yang Anda tidak tahu. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Baca nomor 54. Karena itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang dikatakan kemudian di data nomor 55? Pada waktu itu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang-orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata orang kepada orang yang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus ini akan hadir juga di pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada untuk diberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Apa tujuan penangkapan? Untuk dibunuh. Apa tujuannya dibunuh? Agar orang-orang Roma tidak datang merampas bangsa mereka. Tidak ada unsur dosa waris, tidak ada unsur kutukan Taurat, tidak ada unsur yang lain. Ini semata-mata ingin dilakukan karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Tapi lagi-lagi cerita ini nanti berubah aliran ketika tragedi penangkapan dan tragedi penggantungan Yesus di atas pohon itu dijual ke Roma dan Yunani. Ceritanya berbeda. Seakan-akan yang tadinya supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi, itu dirubah supaya dosa kita ditanggung oleh darahnya di atas tiang salib. Luar biasa pembengkokan sejarah. Luar biasa pembengkokan tujuan Yesus dibunuh, disepakati untuk dibunuh. Luar biasa. Dibengkokkan untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menghapus dosa warisan dari Adam, untuk kemudian melepaskan kita dari kutuk dosa, untuk kemudian kita melepaskan diri kita dari kutukan Taurat dan seterusnya. Luar biasa. Padahal inilah dasar pijakannya Yesus. Mulai muncul keinginan orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Tak ada dasar pijakan ajaran Roma, ajaran Kristen masuk ke situ. Oh, kita harus membunuhnya. Kenapa? Karena Yesus ini yang akan menebus kita. Yesus ini juru selamat kita. Yesus ini adalah bla 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 bla. Enggak ada. Yesus disepakati untuk dibunuh untuk supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa Israel. Itu tujuannya. Itu yang Anda tidak tahu. Silakan.
Oke, baik Bang. Tadi itu kan Abang berbicara menurut apa yang Abang pelajari. Sekarang saya coba menjelaskan menurut kami, atau minimal menurut saya lah, menurut pikiran saya pribadi, bahwa saya menganggap bahwa peristiwa penyaliban Yesus ini itu adalah salah satu cara bagaimana Allah akan menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu mampu mengalahkan iblis. Ya, kematian Yesus itu kita anggap bahwa itu kemenangan iblis, kematian Yesus. Sementara Allah hadir untuk kembali membangkitkan Yesus ini, artinya bahwa Allah itu mampu mengalahkan iblis dengan peristiwa ini. Kita lihatnya. Kalau peristiwa ini tidak terjadi, mana mungkin kita mengetahui kekuasaan Allah? Dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri, mengalahkan kematian itu. Itu manusia tidak akan tahu bahwa Allah akan mampu mengalahkan kematian itu atau iblis itu. Gitu Bang, itu menurut kami atau minimal menurut saya. Oke, baik. Itu tanggapan saudara. Sekarang bagaimana tanggapan Tuhan? Itu penting. Karena orang berakal itu harus berdasar kepada tanggapan Tuhan. Bukan tanggapan orang per orang. Kata guru saya, baca Amsal 3 nomor 5. Jangan kau beriman, jangan kau masuk ke dalam suatu aliran kepercayaan berdasarkan tafsiran dan pikiranmu sendiri, tapi harus berdasarkan terhadap wahyu atau firman Tuhan. Jangan. Nah, yang pertama, pemikiran Tuhan itu apa? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu keinginan Tuhan. Keinginan iblis, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Apa bukti bahwa iblis menginginkan pembunuhan terhadap orang yang bersalah? Apa keinginan iblis bahwa iblis menginginkan kematian terhadap orang yang benar? Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis ini? Yudas. Yudas dirasuki oleh iblis. Yudas berhasil mengkhianati Yesus. Hasil daripada pengkhianatan, hasil daripada kerasukan iblis, Yesus diserahkan untuk disalibkan. Berhasil tidak iblisnya? Berhasil. Apalagi buktinya bahwa iblis berhasil kemudian membunuh? Di dalam Matius 26 nomor 4, mereka semua sepakat untuk membuat tipu muslihat. Yang disebut tipu muslihat pasti pekerjaan iblis. Jadi mereka bersekongkol membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Ada dua kekuatan, iblis yang merasuki Yudas dan iblis yang merasuki orang-orang Yahudi. Yang ketiga, di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian palsu. Bukti iblis berkongko-kongko untuk menyesatkan manusia. Apa yang terjadi kemudian? Yesus diupayakan untuk dikhianati dan disalibkan. Nah, kemenangan Tuhan itu bukan pada saat dia bangkit di hari ketiga. Kemenangan Tuhan itu pada saat Tuhan mampu meloloskan nabinya, meloloskan utusannya, meloloskan rasulnya, meloloskan hambanya yang suci, yang Anda sanjung tadi itu, yang Anda muliakan tadi itu, yang Anda bangga-banggakan. Keberhasilan Tuhan adalah ketika Tuhan kemudian mampu mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan terhindar dari propaganda tipu muslihat dan kerasukannya Yudas dari iblis dan tipu dan makar yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Nanti disebut berhasil, yang mampu menyelamatkan Nabi dan Rasulnya dari pencobaan pembunuhan yang dipelopori oleh iblis itu sendiri. Apa buktinya? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada orang salah yang ditebus dosanya dengan membunuh orang yang benar. Satu. Di dalam Amsal 21 nomor 18,
Coba Anda lihat di sana, apa yang tertuang di sana. Ini yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan itu terjadi. Tuhan menggagalkan keinginan iblis. Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini pemikiran Tuhan, ini ide Tuhan, ini bukti Tuhan menyelamatkan Yesus atau Nabi Isa. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Di mana lagi tertulis? Di Amsal 11. Apa yang tertuang di dalam? Di Amsal 11. Di Amsal 11 nomor 6-nya Tuhan mengatakan begini. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang fasik gagal dan dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya ulang, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini keinginan Tuhan. Keinginan iblis membunuh orang yang benar. Keinginan Tuhan membunuh orang yang fasik. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Yudas. Di mana kemudian Yudas disebut fasik? Baca Amsal 23 nomor 17. Orang yang makan suap adalah orang yang fasik. Yudas menerima suap. Berarti yang mati di atas tiang pohon adalah orang yang makan suap. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, orang yang tergantung di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Sedangkan orang yang terkutuk adalah orang yang makan suap. Amsal 17 nomor 23. Itu jelas itu, Bung. Jadi salah pemahaman saudara ketika kemudian orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, dan kemudian imam-imam kepala sekongkol untuk membunuh Yesus bersama dengan iblis kerjasama, lantas Anda mengatakan dia bangkit pada hari ketiga. Itu keliru. Itu keliru. Yang benar adalah sebelum Yesus ini dibunuh, ditangkap, digantung, Tuhan lebih dulu menyelamatkan Nabi Isa. Berdasarkan Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8, kemudian Amsal 21 nomor 18, kemudian Mazmur 38 nomor 28, nomor 30, nomor 39 dan nomor 40. Itu jelas itu. Jadi yang dikatakan berhasil ketika Tuhan mampu menyelamatkan hambanya yang suci, dan yang menggantikannya di atas tiang itu adalah pengkhianat itu tadi. Apakah kemudian ketika Nabi Isa atau Yesus itu gagal disalib, digantung, setan berhenti bekerja? Tidak. Setan tetap saja merasuki orang-orang Farisi, merasuki ahli kitab, merasuki orang-orang munafik, sehingga tangan mereka menulis surat kepada orang-orang di luar non-Yahudi untuk kemudian menjadikan tragedi penyaliban ini sebagai dasar pijakan pembenaran dewa menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib menebus dosa-dosa manusia, dan iblis berhasil, pengikutnya kurang lebih 2 miliar. Itu fakta, Bung. Silakan. Ya, baik Bang, terima kasih. Gini persoalannya, kalau Nabi Isa atau Yesus ini diselamatkan sebelum penangkapan itu, artinya nanti bahwa kekuasaan Allah untuk mengalahkan kematian itu tidak akan terjadi, Bang. Ya, oke. Menurut saya, karena Yesus atau nabi-nabi yang diutus ini untuk memperkenalkan semua kekuasaan kebesaran Allah itu kepada manusia. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Mulai dari penciptaan itu kan dia sudah perkenalkan semua bagaimana dia itu berkuasa, maha besar dan sebagainya. Jadi menurut saya salah satu kemampuannya untuk membangkitkan orang mati ini harus, atau mengalahkan iblis ini harus ditunjukkan kepada manusia agar manusia tahu siapa dia.
Sementara kalau proses itu tidak terjadi, artinya bahwa masih kurang kebesarannya Allah ini yang belum dilihat manusia. Gitu Bang, kalau itu logika saya begitu. Jadi gini Bung, kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan, cukuplah Nabi Isa membangkitkan orang mati. Wakilnya Tuhan membangkitkan orang mati, menandakan bahwa Tuhan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan itu sebenarnya poinnya. Anda salah poin. Bukan. Poinnya itu ada pada penggantungan orang ini. Karena poinnya adalah ketika kemudian dia berhasil digantung, maka yang mau dijual kemudian oleh orang Farisi kepada orang-orang Roma Yunani adalah dosa waris ditebus dengan matinya Yesus. Yang ingin dijual kemudian oleh orang Farisi adalah ketika berhasil dibunuh di atas tiang, maka hukum-hukum Tuhan batal. Coba Anda lihat di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Itu yang mau dijual, bukan kebangkitan. Kalau kebangkitan itu Lazarus sudah bangkit, Debata sudah bangkit, banyak orang bangkit. Paulus pun bisa membangkitkan orang mati, konon ceritanya seperti itu di Bible. Petrus juga demikian adanya. Jadi itu bukan itu yang ingin dijual sebenarnya. Yang dijual itu adalah penyaliban, penggantungan orang di atas tiang dengan iming-iming, tujuannya untuk menghapus dosa-dosa. Itu yang mau dijual. Kalau Anda menjual yang bangkit dari hari ketiga, justru itu membuka aib Kristen. Kenapa saya katakan itu membuka aib Kristen? Sekarang buka Bible, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang-orang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru," ahli Taurat loh ini yang datang, "Guru, kami ingin satu tanda darimu. Tolong berikan kami tanda." Ini ahli Taurat. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat. Angkatan maksudnya orang-orang jahat ini, selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat, tanda untuk penjahat, tanda untuk orang-orang jahat. Matius 13 nomor 50, orang jahat dilemparkan ke dalam api neraka. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini, golongan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga orang ini harus bangkit, anak manusia ini harus keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Orang Yahudi percaya kagak akan kebangkitan pada hari ketiga? Kagak. Itu dianggap tahayul, itu dianggap omong kosong, itu dianggap dongeng. Orang Roma, Yunani sebelum Kristen yang ada di Indonesia percaya enggak tentang kebangkitan dewa hari ketiga? Percaya. Jangan orang Yahudi hari ini, murid-murid Yesus yang ke-11 percaya enggak gurunya bangkit pada hari ketiga? Tidak. Sekali lagi saya katakan, demi Allah, berdasarkan Bible, ke-11 murid Yesus selain Yudas tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Mana dalilnya? Lukas 24 nomor 9 Anda baca. Baca 3 ayat minimal, 3 data minimal. Apa yang dikatakan di sana? Ketika datang murid-muridnya kemudian kemudian orang-orang yang
datang ke makamnya anak manusia tersebut, apa yang dituliskan dalam kitab saudara? Setelah mereka perempuan-perempuan ini berasal dari kuburan, maksudnya dia datang ke kubur, balik dari kuburan, perempuan-perempuan ini kemudian mendatangi ke 11 murid. Di data nomor 9, perempuan-perempuan ini kemudian mendatangi ke 11 murid, memberitahukan kepada murid-murid apa yang sedang mereka lihat di dalam kuburnya Yesus. Ternyata tak ada mayatnya. Tetapi bagi mereka ke 11 murid ini, perkataan-perkataan perempuan itu dianggapnya omong kosong, tidak percaya. Berarti ke 11 murid bukan angkatan jahat. Mereka menganggap, itu dongeng, itu omong kosong, itu apaan sih? Apa sih yang kalian cerita? Meskipun demikian, Petrus kemudian bangun, lalu Petrus cepat-cepat ke makamnya Yesus, lalu menjenguk ke dalam. Apa yang ditemukan oleh Petrus hanya kain kafan. Lalu dia berkata dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Kalau Petrus diajarkan, wahai Petrus, ini tanda Yunus akan kuberikan kepadamu. Apa itu, bos? Anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. 3 malam aja, bos? 3 hari aja? Ya, pada hari ketiga saya akan bangkit, Petrus. Oh, oke. I know. Aku mengerti, aku paham. Faktanya Petrus mengatakan dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kira-kira ini ada apa? Kok bisa kayak gini ya? Kok tak ada mayatnya dalam kubur ya? Apa yang terjadi ya? Berarti Yesus tidak ada. Berarti murid-murid Yesus pada saat angkatan jahat ini minta tanda, Petrus dan ke-10 temannya, sahabatnya tidak berada di sana. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini termasuk angkatan murid-murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan, atau Kristen ini termasuk angkatan jahat yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Anda yang bisa jawab itu. Oke, kalau soal ini saya mengakui bahwa Kristen itu setelah Yesus. Kalau menurut kami setelah dia diangkat ke surga, baru Kristen ini muncul. Kristen ini kan pengikut Yesus. Oke. Dan Kristen ini disebut sebagai oknum yang tidak percaya kebangkitan atau percaya kebangkitan? Ya, kalau itu nanti setelah Kristen muncul nanti ada juga perbedaan-perbedaan, Bang. Enggak. Tidak satu kata. Kalau saudara percaya enggak kebangkitan? Kalau saya percaya. Tapi berarti Anda masuk golongan murid atau angkatan jahat? Saya tidak mengatakan jahat, Bang. Karena saya percaya, tidak mungkin saya katakan jahat. Murid-murid ke-11 tidak percaya. Bahkan ketika Yesus sudah berada di depannya mereka tetap tidak percaya. Bahkan Anda baca Lukas 24 nomor 37, mereka ketakutan dan mengira melihat setan. Berarti murid-murid tak percaya kebangkitan. Mana dalilnya murid percaya kebangkitan? Tak ada. Bahkan sampai Yesus bersitegang dengan mereka, ada apa dengan kalian ini? Aku ini Yesus, aku gurumu. Ada apa dengan kalian? Inilah tanganku, ini kakiku, rabalah aku, kata Yesus. Adakah di antaramu yang memiliki makanan di sini? Muridnya kemudian memberikan ikan goreng. Nah, murid memberikan ikan goreng, Yesus makan. Itu untuk membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya manusia yang masih hidup, tidak mati, bukan mayat hidup, bukan hantu. Yesus mengatakan, ini buktinya aku bukan hantu, ini buktinya aku tidak bangkit, ini buktinya aku bukan zombie, ini buktinya aku bukan Susana, bukan si manis jembatan Ancol, bukan suster ngesot. Karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang, sedangkan saya makan daging, makan ikan goreng, membuktikan saya berdaging dan bertulang. Lalu Anda mengatakan Anda percaya. Kalau Anda percaya, berarti Anda masuk ke dalam kategori angkatan jahat. Ingat, di Matius 12 itu dikatakan apa? 2 golongan yang akan percaya tentang kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan dewa dari kematian. Siapa itu? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia.
Orang-orang Kristen ini setia nggak kepada Torah? Tidak. Tidak setia orang Kristen itu kepada Taurat. Tidak setia. Berarti kalau Anda menghindari angkatan jahat, Anda masuk ke dalam kelompok tidak setia. Tapi faktanya apa? Orang-orang Kristen dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan dan seterusnya pakai nama Yesus, kata Yesus adalah mereka semua pembuat kejahatan. Berarti Kristen adalah angkatan jahat. Bicara soal kebangkitan, Bang, ya. Yes. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus dibangkitkan, kemudian cerita sebelumnya bahwa Yesus membangkitkan orang mati, dan kita semua juga percaya bahwa di akhirat nanti kita semua yang sudah mati dibangkitkan. Kemudian kenapa kebangkitan Yesus ini ditolak? Kenapa Yesus tidak bisa bangkit kalau kita semua bisa bangkit? Oke. Jadi Anda harus tahu bahwa manusia itu mati, dan kemudian kematian itu hanya sekali saja. Tidak ada kemudian orang mati itu bangkit dua kali. Tidak ada orang hidup itu mati dua kali, hidup dua kali. Itu tak ada. Itu pasti tuh. Nah, sebentar, yang saya potong di situ. Soalnya nanti Lazarusnya artinya dia mati dua kali dan bangkit dua kali. Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Lah, itu dia deritanya. Karena di dalam kitab saudara yang mengatakan itu, bukan di kitab saya. Ibrani 9 nomor 27, Bang. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Wallahu alam bisawab. Kalau ini betul, berarti Yesus tidak bangkit pada saat itu juga, karena itu Bibelmu. Bahaya kalau Anda tidak percaya itu. Bahaya. Bahaya itu. Kenapa demikian? Karena Yesus itu dikatakan di dalam Kolose 3 nomor 1. Coba Anda pelajari lagi. Perdalam lagi pengetahuan Bible Anda. Di situ ada kata sonegeiro. Sonegeiro artinya itu dibangkitkan bersama dengan Yesus. Orang-orang yang mati di akhir zaman akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Berarti Yesus di akhir zaman akan dibangkitkan nanti. Akhir zaman itu maksudnya akhir penghakiman, di mana manusia akan masuk dalam kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal. Hidup kekal di surga, mati kekal di neraka. Di akhir kehidupan manusia. Di situ dikatakan Kolose 3 nomor 1. Sunegeiro. Orang-orang akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Yesus belum mati dan Yesus belum bangkit. Yesus nanti bangkit setelah kematiannya. Di mana kematiannya? Setelah tiupan sangkakala untuk kiamat dunia. Dia datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Setelah ia datang, dia tidak terangkat, tapi mati bersama dengan semua yang bernyawa. Kullu nafsin zaikatul maut. Setelah semuanya mati, maka manusia akan dibangkitkan semuanya, termasuk Yesus. Itu di mana tertulis? Kolose 3 nomor 1, Bang. Bukan saya ngarang, saya berdasarkan dalil. Sehingga ketika Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa kami naik ke langit, itu tidak mengalami proses kematian dulu. Yang mati itu penggantinya. Berdasarkan Bible, orang terkutuk. Yang terkutuk Yudas. Berarti yang digantung itu Yudas. Yang kalian sembah adalah Yudas, hadiah dari iblis. Oke, Bang, kalau soal Yudas ini, kami percaya bahwa dia juga disalib. Dia salib malan dibalik ke kepala ke bawah. Matius 27 nomor 5, Anda baca catatan kakinya, di situ tertulis hukuman gantung pada saat itu, kematian pada saat itu hanya berlaku dengan cara disalibkan atau disulah. Jadi Yudas disalib pada saat itu, digantung di atas pohon. Oke? Saya rasa sudah jelas bahwasanya ketika Anda mengatakan Anda percaya tentang kebangkitan,
berarti Anda termasuk angkatan jahat. Dan itu terbukti orang-orang Kristen memang disebut sebagai penjahat oleh Yesus. Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Bung. Di situ dikatakan orang yang memanggil dia Tuhan bermukjizat pakai namanya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, itu ada tuh, itu gereja tuh. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen ini disebut sebagai pembuat kejahatan? Karena Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Apa akibat percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Orang Kristen berangan-angan dan berhalusinasi. Ini bukti ketuhanan Yesus. Padahal Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus memberikan syarat kepada pengikutnya untuk mendapatkan surga. Anda harus percaya dan mengenal dua hakikat. Hakikat pertama adalah hakikat pencipta, satu-satunya pencipta. Hakikat yang kedua adalah manusia yang diutus. Itu syaratnya, bukan satu yang dikenal tapi dua. Yang pertama yang dikenal adalah Tuhan sebagai hakikat satu-satunya Tuhan. Yang kedua yang dikenal adalah Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan alhamdulillah itu hanya disifati dalam iman Islam. Sedangkan di Kristen, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Berarti sejatinya Yohanes 17 nomor 3. Besok kalau ada revisian Bible, tolong kalau bisa itu direvisi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku satu-satunya Tuhan yang benar. Itu baru benar imannya Kristen. Tapi selama itu tidak direvisi, kata Yesus dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang Engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, itu berarti penyesat. Siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Jadi kalau Kristen menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti Kristen itu adalah antikristus. Karena Kristen tidak mengajarkan Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Kristen mengatakan kami beriman Bang Suma, Yesus itu datang sebagai manusia. Oke, itu di mulut. Coba kita perhatikan kalau dia di gereja. Siapa yang mereka ibadahi? Yesus. Berarti hanya di mulut kemudian dia berkata Yesus itu manusia, tetapi pada praktiknya menurut iman dan kalbu mereka, hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka, ibadah mereka, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti betul 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah Planos itu? Planos itu bahasa Yunani, artinya pembohong. Yang disebut pembohong lain di mulut, lain di praktek. Itu pembohong. Mulutnya berkata Yesus adalah rasul utusan Tuhan, Yesus adalah manusia, praktiknya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itulah Planos, itulah penyesat, dan itu hanya disifati oleh iblis. Siapa yang tertawa, siapa yang bahagia, siapa yang senang ketika apa yang menjadi upayanya merasuki Yudas berhasil? Apa itu? Menjadikan orang-orang yang lemah akal menyembah orang yang mati digantung di atas tiang. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan atau iblis? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib. Kalau benar-benar itu adalah Yesus, maka itu adalah kekejian. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka orang yang beriman, percaya kepada penyaliban, itu adalah orang-orang yang berkongko-kongko dengan iblis. Baca Amsal 6 nomor 16. Itu adalah kekejian. Itu adalah kebencian yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang sangat dibenci, adalah hal yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini, dengan kematian dan dengan berhasilnya kemudian iblis merasuki Yudas, Kristen bertepuk tangan ria. Maka muncul pertanyaan, andai saja orang Kristen hidup di zaman Yudas, kira-kira Kristen ini berada di kubu mana? Kubunya Yudas yang kerasukan setan,
atau kubunya Tuhan yang tidak mau orang suci, orang benar ini dibunuh? Kira-kira Kristen berdiri di mana? Oh, Kristen berdiri di kubu Tuhan, Bang Suma. Apa itu? Tuhan melarang, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh Yesus. Kristen ada di situ. Pertanyaannya, kalau Kristen melarang pembunuhan terhadap Yesus, iblis, jangan. Yudas, jangan. Berarti Kristen dengan mengimani Yesus atas kematiannya, Kristen masuk dalam golongan orang munafik. Kalau tidak munafik, maka kemana Kristen ini akan menggadaikan dan menebus dosanya kalau tidak mati di atas tiang salib? Ayo. Berarti andai saja Kristen hidup pada zaman itu, maka kelihatannya bukan Yudas yang akan berkhianat terhadap Yesus, bukan iblis yang akan merasuki Yudas, tapi pastor, pendeta, dan jemaat-jemaatnya lah yang paling terdepan segera untuk mengeksekusi Yesus di atas tiang pohon. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, dosa-dosa Kristen ditebus. Yudas pensiun, iblis pensiun, imam kepala pensiun, mahkamah agama pensiun. Mereka hanya minum kemudian kopi campur masako ditambah dengan gorengan tahu isi. Lalu yang mengeksekusi kemudian itu adalah Katolik, Protestan, Advent, dan semua kelompok orang-orang Kristen bahu-membahu saling berlomba-lomba untuk menangkap Yesus agar segera kemudian dosa-dosa mereka ditebuskan. Apakah orang Yahudi ditebus dosanya dengan mereka membunuh Yesus? Tidak. Mereka hanya dibebaskan dari penjajahan Romawi. Itu pun tak berhasil. Kenapa? Karena sejatinya yang digantung ini bukan Yesus, tapi yang disalib ini adalah orang yang terkutuk, yaitu Yudas laknatullah alaih. Oleh karena itulah saya katakan bahwa andaikan saja Kristen hadir pada saat penangkapan Yesus, maka tentara-tentara Romawi, hansip-hansip Romawi, sapam-sapam Romawi disuruh istirahat aja bang, biarkan abang nih preman dari Karo, ini preman dari Toraja, datang bom, ini preman dari Papua, minggir, kalian tak ada apa-apanya, biarkan aku yang menangkap, minggir, kalian itu tak ada apa-apanya, lihat nih, tangkap Yesus, plak, satu pegang kakinya, satu pegang tangannya, Pak Bombong kemudian yang ikat kepalanya, yang satunya menyeret, habis itu digantung di atas tiang salib, yang menombaknya mungkin Pak Lamsinai Bahu. Dah selesai. Hore! Keturunan Kristen kemudian ditebus dosa-dosanya. Tak ada manfaatnya untuk tentara Romawi. Apa manfaatnya? Tak ada manfaatnya juga untuk imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Tak ada manfaatnya. Yang menerima manfaat dari pembunuhan Yesus hanya satu kelompok aja, yaitu kelompok iblis. Apa manfaatnya untuk orang Yahudi? Tak ada. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, apa kata Pilatus? Mereka orang Yahudi, mereka ahli Torah, mereka imam kepala, mereka mahkamah agama, mereka orang Farisi menyerahkan Yesus untuk digantung karena dengki semata. Bukan karena dosa waris, bukan karena hukum Taurat ingin dibatalin, bukan, tapi karena dengki. Maka yang bertepuk tangan, berlomba-lomba selayaknya harimau yang lapar tidak makan 3 tahun, menemukan kemudian ayam, mereka berlomba untuk mengejar ayam tersebut untuk mereka makan. Itulah keadaan Kristen sekiranya mereka hidup bersamaan sesama dengan Yesus. Orang Kristen ini adalah orang yang haus darah, sehingga mereka harus melihat anaknya orang harus digantung dan ditombak supaya mereka mampu makan dagingnya dan meminum darahnya. Itulah Kristen. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Anda harus sadar itu. Tapi kalau tidak sadar juga, saya angkat tangan. Ini upaya terakhir untuk menyadarkan saudara. Kalau Anda tetap saja ingin berleha-leha dengan itu, silakan. Saya hanya membacakan dalil sebagai penutup bahwasanya Al-Qur'anul Karim membimbing saya untuk mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Na'udzubillah. Chris, aku mau tes kamu, Chris, atas penjelasan Banyuma tadi. Penyaliban Yesus itu sebenarnya kamu sedih atau kamu bahagia? Kalau ditanya soal sedih atau tidak, kayaknya itu karena saya tidak mengalami langsung, Bang. Tapi kamu mengimani kan? Ya, saya mengimani. Coba kau pakai bayangkan.
Ada orang di tiang salib, diikat, ditombak, digantung, berdarah-darah gitu ya. Kalau kamu mengingat itu, kamu menyaksikan itu, kamu sedih atau kamu bahagia? Ya sudah pasti sebagai seorang manusia yang punya hati pasti sedih lah bang. Sedih, baik. Saya mengalami Kalau langsung. ya, sedih, baik. Kalau kamu melihat kayak begitu, ada anak kesayangan orang ditombak, diikat, dieksekusi, mati terkutuk. Menurut kamu ini ajaran kasih atau ini ajaran keji? Eh, Kalau berdasarkan ajaran itu salah. Ajaran kasih atau ajaran keji? Kalau pertanyaan seperti itu ya ajaran keji. Ajaran keji. Kalau sudah ajaran keji, masih layakkah untuk diimani? A layak, B tidak. Gini bang, hanya pertanyaan. Enggak, jangan pakai iman dulu. Ini cuma berakal sehat dulu. Buang dulu, enggak pakai iman. Kalau sudah ajaran keji, masih layak enggak untuk diimani atau dipercaya? A layak, B tidak. Kalau pertanyaannya seperti itu, ajaran keji atau apakah harus diimani? Ya harus diimani supaya kita bisa kenal itu ajaran keji yang baik yang mana, yang tidak yang mana. Harus diimani, harus dipercaya. Artinya imanmu berdiri di atas ajaran keji, betul? Tidak seperti itu. Maksudnya kita biar supaya kita bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang tidak buruk. Artinya bahwa itu harus diimani, harus dipercaya. Menurut kamu, membunuh orang yang tidak bersalah di tiang salib ajaran baik atau ajaran tidak baik? Persoalan siapa yang mengajarkan dulu, Bang? Saya ulang ya. Dengarin baik-baik nih. Membunuh orang secara tidak manusiawi di tiang salib itu ya aktivitas keji atau aktivitas baik? Kalau membunuhnya tidak baik, tapi maksudnya siapa yang mengajarkan? Tidak baik. Yang udah dijelaskan tadi oleh Banjuma, yang mengajarkan itu adalah iblis yang merasuki semua orang-orang. Iblis itu bukan kehendak Tuhan, kehendak iblis. Oh ya. Berarti di situ terlihat jelas bahwa iblis itu menang atas Yesus kan, atas kematian itu. Betul. Karena udah Banjuma jelaskan, kematian Yesus itu adalah tepuk tangan iblis dan konco-konconya. Artinya tidak berakhir di situ, tetapi Allah tidak kalah di situ, Bang. Jangan bawa Tuhan dulu, jangan ntar dulu. Jadi ya kalau kamu percaya itu artinya kamu ikut bersama iblis bertepuk tangan mengiyakan kejadian itu, betul? Iya, saya mengiyakan, tetapi prosesnya tidak berhenti di situ. Allah datang kembali dan mengalahkan dia. Iblis Ya, jangan dulu lompat dulu, jangan lompat. Fokuskan dulu ke penyaliban, baru kemudian dikubur 3 hari baru bangkit. Jangan langsung dihilangkan momennya. Ini kan momennya di sini. Oke. Gitu ya. Jadi kamu ini setuju dengan pengaruh iblis, betul? Ya, iblis memang tugasnya seperti itu, Bang. Berarti kamu setuju? Ya, setuju. Setuju dengan tindakan iblis? Setuju bahwa Allah menciptakan iblis dengan tugasnya yang itu. Bukan saya setuju dengan tindakan iblisnya. Loh, kalau nggak ada tindakan iblis, Yesus nggak mati loh. Ya, itu kan proses agar Allah bisa menunjukkan kuasa kebesarannya itu. Jangan bawa-bawa Tuhan dulu, ini dua hal yang berbeda. Oke. Nanti kalau saya bawa perintah Tuhan kan nggak boleh bunuh Yesus. Kan nggak ada perintah Tuhan bunuh Yesus, bro. Ini kan perintah iblis. Nah sekarang kalau begini, lu pilih dua deh. Membunuh Yesus di tiang salib itu kemauan iblis atau kemauan Tuhan? Secara tidak langsung kemauan Tuhan, karena Allah dan Yesus itu seia sekata. Begitu Yesus mengatakan dia akan dikhianati. Mana ada kemauan Tuhan membunuh orang tidak bersalah, bro. Itu kan kemauan iblis. Artinya kita sudah bicara di awal tadi antara Yesus dan Tuhan adalah satu. Artinya apa yang Yesus keluar dari mulut Yesus waktu malam terakhir
bahwa nanti ada salah seorang murid yang mengkhianati dia, kan itu kalimat itu kan sudah ada komunikasi antara Yesus dengan Bapaknya sendiri. Itu Coba dia ulang lagi deh, Pak keluarnya Martin. sudah dari mulut sendiri. Ya. Coba diulang lagi deh. Pembunuhan Yesus di tiang salib itu kemauan Tuhan atau kemauan iblis? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Di mana tertulis di Bible itu Bapak merencanakan membunuh Yesus? Oke. Kan sama-sama kita tahu di ayat-ayat sebelumnya tadi bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Artinya apa yang keluar dari mulut Yesus itu tidak keluar dari mulutnya Saya sendiri. minta, bro, saya kan bertanya, di mana tertulis di Bible perintah Bapak merencanakan membunuh utusannya yang namanya Yesus? Di mana tertulis? Itu dari ucapan Yesus bahwa dia akan dikhianati oleh muridnya. Itu kan antara, Saya nggak minta ucapan Yesus, perintah Bapak yang bicara. ya kan Bapa dan Yesus satu, Bang. Kalimat yang keluar dari mulut Yesus bukan keluar dari mulutnya sendiri. Oh, jadi Yesus merencanakan dirinya untuk mati. Direncanakan oleh Bapa. Mana tulisan, mana pernyataan Bapak merencanakan Yesus mati? Itu tadi yang ketika dia mengatakan ke Yudas, ke murid-muridnya bahwa nanti dari salah seorang dari mereka akan mengkhianati dia. Berarti Yesus berbicara mewakili Bapak untuk bunuh diri. Ya, kalau Yesus tanpa Bapa dia tidak akan mungkin tahu bahwa dia akan dibunuh ke depannya. Kalau tanpa Oke. Bapa yang Sakit ini, parah ini. Udah. tidak, logikanya kan begitu, Bang. Kalau tanpa Bapa dia tidak akan mengetahui. Kamu sulit untuk disembuhkan, bro. Serius, kamu sulit untuk disembuhkan. Kamu benar-benar panjang lebar Banyu mau menerangkan, masa sama sekali satu titik aja kau pahami itu? Masa sama sekali nggak ada yang kau pahami gitu loh? Begini Bang Andi. Tadi kan kita sama-sama sudah sepakat bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang keluar dari mulutnya bukan keluar dari apa kehendaknya sendiri, tetapi dari kehendak Bapa. Itu kan kita sudah sepakat. Oke, baik. Waktu Yesus disalib, Yesus dan Bapa menyatu ya? Itu juga tadi sudah kita bahas bahwa Yesus dan Bapa menyatu itu bukan berarti Allah sedang merasuki Yesus, tidak. Terus satu apa Tadi maksudnya? kita bicara di awal tadi, Bang. Enggak, satu apa maksudnya? Ya, artinya apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan keluar dari mulutnya sendiri, tapi dari Bapa. Bukan berarti dia kerasukan. Itu kami sudah bicara di awal tadi, Bang. Berarti Yesus ini adalah diperintah oleh Bapa. Ya, apa yang semua dia perbuat, yang kalimat yang keluar dari mulutnya itu semuanya dari. Berarti Yesus dan Bapa beda. Ya, beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Allah Bapa. Bukan Yesus. Aduh, ini omong ulang lagi nih. Tadi padahal sudah bicara di bawah. Ini kan ada dua yang berbeda. Ya, satu disalib, satu tidak disalib. Yang mana yang Tuhan? Ya, Allah Bapa lah. Berarti yang disalib bukan Tuhan. Ya, dia sebagai pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti salah. Ya, tapi tanpa Yesus Tuhan, kita tidak tahu Tuhan ada. Yakin? Yes, saya yakin. Berarti Nabi Musa sebelum ada Yesus Nabi Musa nggak tahu Tuhannya. Ya, Tuhan yang memilih dia. Enggak, di zaman Nabi Musa belum ada Yesus loh. Betul? Betul. Berarti Nabi Musa nggak tahu Tuhannya. Ya, memang tidak tahu, tetapi dengan cara Tuhan memilih dia. Kemudian memperkenalkan diri kepada Musa, kemudian Musa yang memperkenalkan Tuhan itu kepada. Ya iya, berarti Nabi Musa juga tahu siapa Tuhannya, memperkenalkan kepada kaumnya. Bukan Yesus saja yang memperkenalkan Tuhan. Ya, benar-benar. Tetapi kan beda jauh ceritanya Musa dengan Yesus. Jadi Yesus ini hanya datang ke muka bumi memperkenalkan bahwa ada Tuhan. Iya. Oke, siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan yang wajib disembah menurut Yesus? Allah Bapa. Bukan Yesusnya. Ya, Yesus memperkenalkan itu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, sebagai manusia biasa dia bukan Tuhan. Oh iya, jadi Tetapi kalau ada orang mengatakan Yesus Tuhan, itu berarti Gabrul. benar, Bang. Ya Gabrul lo ya. Tapi Jadi Yesus- kalau dengarin ulangin dulu. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu namanya Gabrul. Manusianya bukan Tuhan, tapi cara pandang kita kepada dia itu yang membuat dia menjadi Tuhan. Oh iya. Aduh.
betul. Aduh, Gini Bang ya, gini. manusianya bukan Tuhan, tapi cara pandang kita melihat dia Tuhan. Bagaimana ini? Makanya dengar dulu. Tuhan Allah. Salah lihat. Gini Bang ya, gini. Tuhan itu mengutus nabi-nabi itu bukan untuk mengajarkan cara beribadah saja. Ntar dulu, jangan kemana-mana. Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Iya. Jadi kalau ada orang bilang Yesus itu Tuhan, berarti cuplis. Tuhan. Ah, Makanya saya mau jelaskan ini dulu. Makanya jangan dipotong. kenapa jadi diputer? Jangan dipotong makanya. Jangan dipotong dulu Bang. Coba ulang dulu. Yesus Ini itu, Bang Andi, ya gimana? Sikit. Kata dia Yesus itu bukan Tuhan, tapi ketika kita melihat dia, cara pandang dia, itu Yesus Tuhan. Berarti fata morgana, seolah-olah ada air, dilihat nggak ada air. Begitu Bang Andi, lanjut. Oke, gini. Tuhan itu mengutus nabi-nabinya itu bukan untuk mengajarkan cara beribadah saja, tetap. Bukan itu yang dibahas. Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya itu kita mau ke sana nih Bang. Gak usah ke sana, langsung aja ke sini. Yesus itu manusia atau Tuhan? Langsung ke sini, jangan ke sana. Itu kan pertanyaan pendek yang tidak menjawab pertanyaan Abang nanti. Ini pertanyaan yang pendek membuat Anda menjawab ke sini, bukan ke sana. Nah, coba diulang. Tanpa penjelasan nanti Abang tidak. Enggak, langsung aja sebut. Yesus manusia atau Tuhan? Kalau tanpa penjelasan nanti pertanyaan ini nanti Abang tanyakan terus sampai Ya akhirat. karena memang gak ada jawabannya kalau kau nggak jujur. Coba kau jujur. Saya mau jawab. Kalau Coba pertanyaan kau jujur ya, kau jujur nih. Multiple choice. Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan, C. manusia dan Tuhan. kalau fisiknya manusia. Berarti Yesus manusia atau Tuhan? Manusia fisiknya. Secara keseluruhan. Manusia. Oke. Jadi Yesus manusia. Baik. Apakah manusia itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan. Gini. Sekarang Kok begini? Diulang dulu. Apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. masalahnya sekarang saya tidak kenal Tuhan, Bang. Tuhan itu bentuk wujudnya seperti apa coba? Bukan masalah kenal dan tidak. Ini kan Yesus, Anda paham anaknya Maria, masa nggak paham sih? Diulang ya. Apakah manusia Yesus ini adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Baik. Artinya, apakah orang bersalah kalau menuhankan yang bukan Tuhan? A. Bersalah, B. Tidak. Bersalah. Bersalah. Coba ulang lagi. Hai Kristen yang menuhankan Yesus, Anda salah. Coba diulang. Nah, persoalan sekarang Tuhannya saya tidak tahu. Tuhan ini yang mana? Kenapa lu cari persoalan sih? Jangan nyari persoalan di sini. Enggak, saya tidak tahu Tuhan itu Tuhan yang mana coba. Oh, kamu nggak tahu nama Tuhan? Tuhan saya belum pernah lihat dia di mana. Oh, jadi kamu harus percaya kalau sudah dilihat. Ya saya percaya ketika saya melihat Yesus. Kamu pernah lihat Yesus? Kamu pernah lihat Yesus? Saya mendengar cerita tentang Yesus. Kamu pernah melihat Yesus nggak? Enggak, tapi saya mendengar cerita tentangnya. Oke. Terus Abang juga belum pernah lihat Nabi Muhammad kan, tapi percaya kan? iya sama dong kalau gitu. Berarti sama. Sama. Nah, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Untuk keterbatasan saya sebagai seorang manusia, saya melihat dia manusia dan melihat Tuhan lewat dia. Nah, saya nggak menanyakan yang lain, saya menanyakan kepada Anda. Kamu percaya nggak Yesus itu manusia atau tidak? Saya percaya dia manusia. Dia manusia. Baik. Saya juga melihat Tuhan lewat dia. Ya. Oh, jadi kamu mau melihat Tuhan, melihat Yesus? Ya, Yesus pun berkata sedemikian kan. Lihat Bapa, lihat saja aku. Itu bukan ucapan saya sendiri loh. Jadi Bapak itu punya kepala. Pernah disunat? Yang Bapa itu yang belum pernah saya lihat.
Nah, yang mana yang kau percaya? Yang disembah, Bapa atau Yesus? Yang saya sembah adalah pekerjaan-pekerjaan yang di. Kok pekerjaan yang disembah? Kok kamu menyembah bangunan sih? Kok kamu menyembah pekerjaan? Sederhana loh bro. Yang disembah itu Bapa atau Yesus? Gini bang, saya tidak akan menyembah sesuatu yang saya tidak tahu keberadaannya. Oke, sekarang begini. Di dalam Bibelmu di surga itu kan ada Bapa, ada Yesus, betul? Betul? Oke. Ingat ya. Yesus itu di surga masih berbentuk manusia atau bukan lagi manusia? Kalau berdasarkan Alkitab masih manusia. Bang. Masih manusia. Apakah Yesus di surga itu adalah anaknya Maria? Iya. Iya. Apakah dia masih laki-laki, ganteng? Ganteng atau tidak saya tidak tahu. Oke, baik. Nah, yang mana yang kau sembah? Anak Maria kah atau Bapa yang kau sembah? Anak Maria ini kan Allah Please, merencanakan. jangan diputar-putar. Kan di surga ada dua, ada Yesus anak Maria, ada Bapa yang bukan anak Maria. Jelas? Yang manakah yang kau sembah? Yesus anak Maria atau Bapa yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? Kedua-duanya. Berarti tuh sembahmu dua. Siapa dan siapa itu bang? Saya ulang lagi ya. Yang manakah yang kau sembah? Yesus anak Maria laki-laki ganteng atau Bapa yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? Oke. Sekarang umpamanya saya naik ke surga nih bang ya. Contohnya saya naik. Sekarang ini aja, sekarang ini aja. Iya artinya Nggak usah lu mati dulu. Kok masih? Kalau lu mati gua nggak bisa nanya lu lagi. Iya. Mumpung lagi lu masih hidup. Nah, saya ulang ya. Jangan lu ke surga buktiin dulu. Emang lu balik lagi. Dengerin. Yang manakah yang kau sembah? Yesus anaknya Maria laki-laki ganteng atau Bapa yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? Kedua-duanya. Berarti sembahanmu dua. Ya. Oke. Bapak, sementara yang Bapak ini saya tidak yakin akan bisa melihat dia di akhirat nanti. Hanya yang saya dapat melihatnya itu hanya Yesus saja. Iya. Berarti sembahanmu dua ya, tapi sembahanmu dua, tapi kau nggak yakin Bapak itu ada karena kamu nggak pernah kelihatan gitu ya? Ya, karena di Alkitab kami mengajarkan bahwa Yesus itu sudah diberi kuasa oleh Sang Bapa yang tidak kelihatan ini. Oke. Dia diberikan kuasa oleh Bapa kepada Yesus. Oke. Menurut kamu tadi sembahanmu dua, betul? Yes. Berarti kalau sembahanmu dua, berarti ada dua sembahan, ada dua Tuhan, betul? Ya, saya ikuti aja lah. Lo jangan pasrah dong. Ini kan ada lagunya itu pasrah. Berdasarkan cerita di Alkitab itu bahwa Yesus diangkat ke surga dan diberi kuasa. Oke. Artinya Allah punya tujuan. Kenapa dia beri kuasa itu kepada yang kita hormati, kita sembah ini karena bunyi ayatnya bahwa dia sudah diberi kuasa. Kalau dia tidak diberi kuasa ya buat apa kita sembah? Oke. Artinya kita berpatokan pada ayat, Bang. iya udah, artinya Tuhanmu anaknya Maria yang laki-laki ganteng itu, betul? Ya itu kan rencana dengan cara Allah. Oke, baik. Kalau Maria itu di surga, Tuhannya siapa? Maria di surga, Tuhannya siapa? Ya Yesus. Merangkap sebagai anaknya. Ya anaknya di bumi waktu masih di bumi. Kalau di surga bukan lagi anak ibu. Iya, dengan cara Allah bagaimana dia merencanakan itu. Enggak. Dengerin. Bunda Maria ini sama Yesus di surga ini bukan lagi anak ibu atau dianggap orang lain? Gini, Bunda Maria kalau sudah diangkat, seandainya dia diangkat ke surga, dia masih dalam bentuk manusia atau sudah roh? Nah, iya, ya Maria kan punya hak hidup juga di surga. Iya, tapi Ya. kan kita bicara soal anak ini kan dalam Ya sekarang ini, biologis di bumi, Bang. ya jawab dulu, di surga ini Yesus masih anak Maria atau bukan lagi anak Maria? Karena sudah berbeda itu. Yang saya tahu bicara soal anak ini secara biologis di bumi. Jadi iya di surga ini Yesus ini laki-laki ganteng ini masih status anaknya Maria atau bukan lagi?
Itu dia, bagaimana kita mau menjelaskan sementara kita belum pernah ke surga, bagaimana Allah mengatur itu di sana. Berarti kamu udah nggak tahu status. Jadi kamu udah nggak tahu status Yesus di surga anak Maria atau bukan? Ya, saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak yakin ada urusan KTP juga di atas, Bang. Oke, jadi Maria itu kehilangan anak. Kalau di bumi tidak, kalau di surga saya belum berani menjawabnya. Ya, jadi Maria dan Yesus ini sudah tidak lagi anak dan ibu, ya, begitu? Saya pikir semuanya soal biologis ini semuanya berakhir di bumi ketika mati. Oke. Kesimpulan, siapa Tuhannya Maria di surga? Kalau saya menjawab berdasarkan Alkitab, ya orang yang diberi kuasa di surga. Siapa? Yesus. Jadi ibu menuhankan anaknya di surga gitu ya? Nah itu dia, soal anaknya ini kita belum tahu, belum bisa menjawabnya. Apakah status... Ya udahlah, hilangkan statusnya lah. Oke. Artinya mantan ibu menuhankan mantan, ya itu ya, Maria ini menuhankan mantan anaknya gitu ya? Nah, itu yang tidak bisa kita jawab, Bang, karena kita belum tahu di... Ya udah, nggak usah pakai mantan deh. Maria menuhankan Yesus, gitu ya? Kalau soal yang sudah di atas surga itu saya sudah angkat tangan. Di surga itu masih ada penyembahan nggak sih? Ya mana saya tahu. Gua nggak tahu. Baik. Tapi kenapa kau tahu bahwa Yesus itu Tuhan di surga? Kau belum pernah ke sono? Berdasarkan ayat, dia diberi kuasa. Oh ya udah. Berarti yang kau sembah sekarang adalah Yesus, laki-laki ganteng, bekas anak Maria begitu ya? Yang diberi kuasa menurut ayat. Yang memberi kuasa itu tidak disembah lagi gitu ya? Kuasa ini yang membuat dia disembah, Bang. Iya, yang memberi kuasa itu udah nggak disembah. Saya anggap dia tidak kelihatan, dia tidak bisa dilihat dan sebagainya. Tidak kelihatan dan tidak dianggap. Enggak, bukan dia tidak dianggap. Kita sebatas manusia hanya bisa melihat yang bisa kita lihat saja. Oke. Artinya nanti kalau kamu ke surga, kamu melihat Yesus. Itu yang saya imani. Berarti kelihatan dia ya, laki-laki gitu ya? Ya, kalau berdasarkan Alkitab. Berarti kamu di surga nanti ini punya mata, kayak Yesus. Mata tapi dalam bentuk apa? Kelereng. bukan yang seperti gunduk. Sekarang karena Mata kayak gunduk mungkin berubah, kayak kelereng gitu ya. Bulat atau kayak apa ya? Kayak hologen. Apa sih itu namanya tuh? Kayak film apa itu loh? Yang lampu berkilat-kilat gitu. Kayak gitu. ya bisa jadi kan, tidak bisa. Oh, bisa jadi. Kayak transmover gitu ya. Mungkin bisa juga. Kemungkinan bisa. Karena kita tidak tahu, Bang. Kamu sehat ya, Chris ya? Sehatlah. Syukur deh kalau kau sehat. Jangan sampai kau sakit. Ya. Ya udah, Os. Lanjut, Os. Ini anak udah 11-12 sama luka tampunan. Sulit untuk disembuhkan. Menurut kesimpulan saya. Oke, saya mungkin terima masuk kasih, sedikit. Bang Andi. Lanjut, Bang Dito. Oke, Silakan. saya izin mau open cam dulu karena ini harus dibuktikan sama Bro Martin nih ya. Izin ya, Gurunda. Ya, Bang. Oke, gini, Chris, dalam tata cara beribadah, mungkin teman-teman Kristen ya, termasuk Martin Chris dan juga Evangelion dan teman-teman yang lainnya, ibadah yang kita ketahui dalam kekristenan ini orang-orang Kristen kan begini, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Puser ya, kemudian Putra dan Roh Kudus. Amin, kan begitu. Saya mau tanya sama Bang Martin, tunjukkan di dalam Bible Anda ada ajaran Yesus mengajarkan doa seperti itu. Silakan. Itu di pesan terakhirnya sebelum dia naik ke surga itu, Bang. Dia pesan kepada para muridnya bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu seingat saya. Ya, yang seperti ini. Jari 3 menandakan Tritunggal. Ditaruhnya di mana ini? Jidat.
kemudian di pusar, tangan kanan, tangan kiri, dan di dada. Kan gitu. Kalau itu Mana ajaran itu di dalam Bible? Apakah Saya Yesus pikir- mengajarkan seperti itu? saya pikir itu buatan manusia untuk sebagai lambang. Yang Bang Martin Chris temukan di dalam Bible, seperti apa Yesus sebelum berdoa, itu yang diperlihatkan kepada murid-murid, dia maju sedikit, kemudian dia ngapain? Sujud ya? Ya. Itu di Matius 26 nomor 39. Silakan dibaca. Oke Bang, kita langsung saja. Itu saya akui itu betul. Kalau menurut saya sebelum dia lahir pun cara beribadah seperti itu sudah ada Bang. Artinya bukan Yesus yang mengajarkan itu. Tetapi sebelum dia lahir cara berdoa seperti itu sudah ada. Artinya kalau secara logikanya kan bukan Yesus yang mengajarkan itu. Gitu Bang. Karena kebiasaan cara beribadah Bagaimana kita kalau memuliakan manusia dan juga manusia ini dijadikan Tuhan sesembahan, sudah banyak dalil yang diberikan oleh guru saya, Guru Bang Zuma dan teman dan guru-guru saya yang lain tentang bagaimana murid-murid yang dari ajaran jahat, kan begitu. Tetapi Anda menolak bahwa yang dilakukan tetap percaya kepada kebangkitan, kan gitu. 11 murid ini tidak percaya akan kebangkitan itu. Kemudian murid-murid ini diperlihatkan bahwa Yesus itu mengajari tata cara beribadah, berdoa kepada Bapa dengan tata caranya sujud. Kan begitu. Tetapi teman-teman Kristen yang lain, apakah memang sebelum ada Yesus itu sudah ada yang menggunakan simbol itu? Dan mereka mengatakan mereka ini Kristen. Sementara kata Kristen di dalam Bible, itu di kisah para apostolos, itu kan setelah Yesus juga sudah tidak ada di bumi. Bagaimana Anda tadi mengatakan bahwa sebelum Yesus lahir itu sudah ada yang seperti itu? Coba pakai akal. Kalau Yesus sudah mengajarkan sebelum dia berdoa, dia itu maju sedikit kemudian sujud. Kenapa tidak dilakukan oleh teman-teman Kristen? Apakah memang Kristen ini bukan dari ajaran Yesus? Saya rasa itu kalaupun ini nanti dijadikan dialog kembali, ya ini fundamentalnya. Kan begitu. Direnungi saja, diresapi saja, kalau memang Anda mengikuti Yesus, ya ikutilah seperti kami, orang Islam semuanya sujud. Kan begitu. Tapi kalau masih kekeh bahwa Yesus mengajarkan yang tanda salib tadi, di mana dalam Alkitab seperti itu? Lebih percaya Bible, apa lebih percaya manusia yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Yesus? Murid-murid saja tidak pernah juga sebelum berdoa dia melakukan tanda salib. Oke Bang. Ya, itu aja direnungi. Atau mungkin Ustadz Duna Tata mau masuk atau Ustadz Sugi, silakan. Tanggapi dulu Bang soal tanda salib itu. Itu saya akui itu tidak diajarkan Yesus dan itu dibuat oleh entah siapa. Intinya diciptakan oleh manusia lah. Saya tidak tahu siapa yang memulainya, tetapi berdasarkan perintah Yesus yang tadi sudah saya sampaikan, saya juga menganggap begini, tanda salib itu di kepala. Artinya yang membuat Tuhan ada itu artinya kepala ini. Yang punya pikiran dan sebagainya. Kita punya pikiran dulu baru tahu bahwa Tuhan itu ada. Artinya ditandai di kepala. Kemudian di pusat itu tempat kelahiran sang anak itu. Terus gerakan yang ketiga Roh Kudus dari kiri ke kanan itu artinya melambangkan bahwa merubah perbuatan yang kiri ini kita anggap yang perbuatan yang tidak baik, semoga dipindahkan ke kanan. Gerakan dari kiri ke kanan itu artinya semoga perbuatan baik ini berubah menjadi perbuatan jahat yang kurang baik ini berubah menjadi yang baik. Itu doanya. Itu Bang, itu hanya sebuah lambang, itu saya pikir tidak menjadi sebuah persoalan itu. Ya kalau tidak dijadikan persoalan, katanya tadi Kristen ini pengikut Kristus. Tapi ajaran yang Yesus sudah perlihatkan
dan tertulis di dalam Bible itu tidak diikuti. Ini jadi memang sengaja melawan atau memang pura-pura pengikut Yesus gitu loh. Kalau soal pertanyaan itu, karena saya pikir bukan Yesus yang mengajarkan, karena apa? Sebelum Yesus ada pun cara beribadah seperti itu sudah ada. Bagaimana kita katakan Yesus yang mengajarkan? Coba tunjukkan datanya kalau memang ajaran yang seperti itu sudah ada sebelum Yesus itu ada. Di mana datanya? Aduh, Yesus disunatkan, salah satunya kan Yesus. Bukan ke sunat ini ke simbol tadi, ke simbol tadi. Oh, ke simbol yang Ke simbol salib tadi itu. ya tadi kan sudah saya akui bilang itu bukan Yesus yang ajarkan, Bang. Ya, Anda kan mengatakan bahwa itu sudah ada. Bukan yang Sebelum sudah ada Yesus ini itu maksudnya. ada. Maksud Kan saya gitu, yang gimana datanya? pada Yesus tadi, Bang. Bukan tanda salib itu yang maksud saya. Kalau tanda salib memang Nggak saya ada. tanda salib Berarti memang ada. setelah Yesus baru ada muncul tanda itu. Ya, Tanda salib sebelum melakukan berdoa. Kan begitu. Ya ini kan ajaran yang Yesus sendiri juga nggak akan tahu karena Yesus sudah tidak ada. Beda lagi dengan yang tadi kalau dikatakan tanda salib ini sebelum berdoa, Yesus sebelum ada itu sudah dilakukan, ya berarti mereka-mereka ini yang mungkin nggak ketemu dengan Yesus. Kan begitu. Ya terima kasih sudah dikonfirmasi bahwa simbol ini setelah Yesus. Kan gitu. Tapi kalau memang ada datanya, oke bagus itu. Tidak Kalau ada. nggak salah Paus Fransiskus ya. Ya. Ya, saya pastikan tidak ada data bahwa Yesus yang mengajarkan tanda salib itu. Iya, Paus Fransiskus itu yang pertama di Vatikan. Oke, itu aja. Thank you. Terima kasih Kang Dito. Masya Allah. Coba tanya Pak Martin, Bro Martin, kamu makanan tiap hari apa sih? Oh, maksudnya apa pertanyaan? Ya, makanan kesukaan kamu apa? Ya nasi saja lah, Bang. Daging apa yang paling kau suka? Kalau yang paling enak sih B2 sih. Oh, udah sering makan itu ya? Jujur dia. Lu tahu nggak babi itu kisahnya Yesus pernah melemparkan roh jahat ke dalam babi? Ya ada itu, Bang. Terus kenapa kau makan di dalam babi ada roh jahat? Ya kan yang kena roh jahat kan babi yang ada di situ saja, di sini kan tidak. Enggak, emang lu pikir babi cuman itu, seluruh babi lah. Lu mah. Ya maksudnya kalau ada manusia yang kerasukan, semua manusia kerasukan gitu. Ya namanya juga babi kan, babi itu kan dari dulu ya beranak cucu lah. Masa sih cuman satu babi doang? Jadi satu babi doang yang dikasih. Ya kan pertanyaan yang sama, yang kena manusia yang kena kerasukan juga beranak cucu. Yang kena kerasukan itu yang menyembah Yesus di Markus 5. Nggak bisa begitulah. Kan yang kena Atau aku mau tes psikologis kamu ya, saya tes psikologis ya. Tapi boleh kita mundur sejenak ya. Gini loh Martin, sekiranya nih ya, anggaplah kamu ada waktu Yesus ditangkap kemudian mau disalib. Kamu ada di situ. Kita mundur aja deh. Apa yang kau lakukan? ya seperti murid-muridnya, nonton saja. Kabur. Kalau ditanya saya sebagai manusia biasa, siapa yang berani waktu itu? Coba. Berarti Muridnya saja tidak berani, masa ditagih ke saya harus berani? boleh dong dikatakan lu pengecut kalau gitu. Ya manusia, namanya manusia. Manusia biasa. Jadi kau membiarkan gurumu mati, terus kau kabur menyelamatkan diri. Waduh, nggak ada kesetiaan ini sama gurumu nih. Ya kan siapa yang tahu rencana Tuhan waktu itu, Bang? Kan murid-muridnya juga tidak ada yang melawan, masa suruh saya yang melawan? Aduh. Kalau kamu ada di situ, seperti tadi Bang Juma udah menerangkan begitu ya.
Kalau kalian nih ada Martin, ada Bom Bom, ada Pak Lamsen, semuanya lah. Ada semua di situ, ada si Luga begitu ya. Kalau misalnya tentara Romawi mengatakan, "Wih, ternyata ada Martin, ada Luga, ada si Bom Bom, ada semuanya kan gitu ya. Ngapain gue lakuin?" Nah, dia serahkan tugas ini sama kau mau nggak melaksanakannya? Tim, Coba diulang dulu. misalnya kamu ada di situ, si Luga ada, si Bom Bom ada, semuanya ada lah. Polemikus ini gitu ya. Kamu ada di situ. Kata tentara Romawi, "Martin sini, Luga sini, Bom Bom sini. Ya, kuserahkan tugas ini kepadamu untuk membunuh Yesus. Kau terima nggak tugas itu?" Oh, tergantung Tuhan sih dia mengatur saya sebagai apa. Bisa saja saya menjadi Yudas. Bisa saja saya ganti posisinya Yudas waktu itu. Oh ya. Kalau seandainya saya hidup waktu itu. Jadi kau akan mengambil, kalau dikasih tugas ya mau aja gitu ya. Tapi yang penting yang memberi tugas yaitu Tuhan, bukan Herodes. Oke, baik. Berandai lagi nih, seandainya dalam ajaran Kristen itu tidak ada ya, pembunuhan di tiang salib, ya. Misalnya nih, tidak ada pembunuhan di tiang salib, apakah kamu masih beragama Kristen? Tetap harus ada. Oh ya, seandainya tidak ada. Kalau tidak ada, umpamanya nih, saya datang di situ menyelamatkan dia, gue ambil Yesus, gue selamatkan, gue masukkan Luga sebagai gantinya. Yang mana yang kau percaya? Kalau seandainya tidak disalibkan berarti ceritanya pasti akan beda lagi, Bang. Berarti masih ada Kristen atau tidak? Yang kemungkinan ada, tetapi dengan cerita yang berbeda. Oh, ada cerita berbeda. Tapi kalau nggak ada begitu, nggak ada penebusan dosa tuh. Tapi kalau nggak ada, gimana itu? Ya kalau tidak ada penembusan dosa, ya kita semua tidak akan kembali ke surga di mana Tuhan sudah mengusir kita di awal tadi. Artinya memang memang harus ada orang mati di situ untuk menebus dosamu ya gitu ya. Ya dosa di awal, dosa Adam tadi, dosa yang istilahnya dosa waris tadi, Bang. Bukan dosa yang kita buat tiap hari ini, bukan. Bukan, oh. Terus apa gunanya? Apa gunanya Yesus mati di tiang salib tidak menebus dosamu yang sekarang? Untuk menebus dosa awal, dosa warisan tadi, Bang, yang dosa Adam. Karena di cerita itu kan kita Adam sudah diusir dari atau dipindah. Terus apa hubungannya sama kau? Ya itu kan dosa warisan manusia. Kita harus diselamatkan dulu. Oh, jadi dia menyelamatkan kau dari dosa warisan itu. Iya, Bang, agar kita semua manusia bisa memperoleh kembali kenikmatan yang diberikan Tuhan. Buset, kenikmatan dalam hal berbuat dosa lagi gitu. Bukan, supaya bisa memperoleh kembali surga itu. Wih, cita-citamu tinggi sekali, nak. Ya, karena kita sama-sama tahu bahwa manusia awal itu sudah diusir dari surga. Kalau boleh tahu, Tin, lu sebenarnya itu udah umur berapa sih? Gimana, Bang? Umur kamu berapa? Belum terlalu tua, belum terlalu muda juga, Bang. Kira-kira antara 71 dan 90 berapa itu? Terlalu tua lah itu. Antara 0 sampai 2? Atau antara 10 sampai 11? Angka belum 40 juga lah, belum. Oh, 40. Kalau boleh tidak tahu, terakhir sekolah SMA atau SMP atau SD atau TK? Ya, alhamdulillah agak. Kenapa ada alhamdulillah? Ya tidak boleh lah, tidak boleh. Nggak berasa dia. Bagaimana mau ajak saya masuk ke Islam kalau saya sebut saja tidak boleh? Nggak ada yang ngajak loh, nggak ada yang ngajak.
Bukan, kalau gitu saya ralat. Diralat dia. Hale, hale, apa? Gantinya apa? Hale. Gantinya apa? Hale. Haleluya. Nah, Puji Tuhan. Tin, serius ini Tin, gue mau nanya lu Tin, bener deh. Tin, Iya ya Bang. itu di dalam kubur itu 3 hari 3 malam ya, Iya. gitu ya. Jadi Tuhanmu pernah mati 3 hari gitu ya? Yang mati itu bukan Tuhan Bang. Oh yang mati siapa? Ya Yesus. Masa Oh jadi Yesus bukan Tuhan. Gini Bang, Yesus itu manusia dan kami mengenal Allah itu lewat Yesus itu. Sementara Allah yang kita sebut kami sebut Bapa itu kan tidak tahu di mana dia. Masa kau nggak tahu di mana? Waktu Yesus dibaptis, Bapak bersuara dari surga. Ya hanya kita dengar suaranya saja, wujudnya kan tidak lihat. Oh jadi memang kamu harus melihat wujud Tuhan baru kau percaya gitu ya? Tapi karena kehadiran Yesus, itu semua tidak perlu lagi. Kami lihat saja Yesus, Pak. Ya Kalau udah. Yesus tidak ada, mungkin juga kami masih ateis seperti yang lain, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Waktu Yesus itu mau dibangkitkan gitu ya? Itu siapa yang bangkitin sih? Bangkit sendiri atau gimana sih? Ya Allah jelas Bang, kan yang mati itu kan manusia. Yesus kan di dalam diri Yesus kan itu waktu dikubur kan rohnya keluar. Jadi mohon maaf ya, jadi mayat dia. Terus 3 hari masuk rohnya lagi, mayat ini hidup lagi tuh. Dulu itu, Betul nggak tuh? itu ngeyel Martin tuh. Siapa dulu yang baru hadir? Iya. Silakan Ustaz. Ada yang baru masuk. Disapa dulu. Aku juga mau minum kopi campur minyak rem dulu. Bang CR monitor CR02. Selamat pagi. Bang CR. Dapat itu merah, ada satu lagi. Aduh. Oke, saya masuk dulu ya. Lain. Iya, Tat. Silakan Tat. Maaf Tat. Ya. Sebenarnya kalau ajaran para nabi itu ya, misalnya Musa mengenalkan Tuhan, Elohim, tidak kelihatan, tidak serupa, ya sudah. Orang Israel yang beriman udah percaya itu. Gitu. Yesus juga gitu. Mengenalkan Tuhan yang esa, tidak serupa, tidak kelihatan. Maka seharusnya pengikutnya ya percaya itu sudah. Nggak harus, enggak saya harus melihat dulu, nggak harus gitu. Tapi kalau ajaran Martin ini seperti orang Arab Quraisy itu dulu. Mereka itu tidak mau melihat mentuhankan Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya mereka membuat patung. Ya, jadi mereka menyembah Allah itu harus ada sosok, yaitu berhala. Nah, kamu percaya kepada Allah? Iya. Tapi kenapa menyembah berhala? Ya ini kan apa? Melalui ini saya mentuhankan Allah gitu. Nah Martin itu kayak ajaran pagan itu. Nah seharusnya sama seperti Islam dengan Yahudi. Yahudi itu ketika dikenalkan oleh Musa, Tuhan itu esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Ya sudah, Yahudi mentuhankan Elohim itu. Nabi Muhammad juga gitu. Allah itu esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Ya kami mentuhankan Allah. Yesus juga gitu. Allah itu esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Ya seharusnya orang yang beriman, ya imani Allah yang dikenalkan Yesus itu. Tapi kalau masih punya sosok, ya enggak lah. Kan Tuhan tidak kelihatan. Maka saya harus mentuhankan Yesus juga. Dengan melihat Yesus, melihat Allah. Nah, ini sama seperti orang pagan. Orang pagan itu tahu Allah itu Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sahara samsa wal qamar la yaqulanna Allah. Mereka tahu Tuhan itu Allah pencipta langit dan bumi. Lalu ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Loh iya kan Allah tidak kelihatan. Ya sudah saya buat sosok. Ya berdoa kepada berhala ini. Mentuhankan berhala ini. Mentuhankan berhala sama dengan mentuhankan Allah. Kata orang Quraisy kafir itu. Nah inilah
imannya Martin itu seperti itu. Gitu loh. Oke, izin saya tanggapi Bang ya. Ya, silakan. Tadi Pak Ustadz menyamakan bahwa ketika saya menuhankan Yesus sama dengan orang-orang apa tadi yang membuat patung itu. Iya. Tidak seperti itu Bang. Yesus ini secara nyata mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang jadi itu sudah sangat jauh berbeda dengan patung yang benda mati. Pekerjaan seperti apa? Ya membangkitkan orang mati dan Oke, sebagainya. itu kan mujizat. Bukankah Nabi Muhammad seperti Musa juga bermujizat, melakukan pekerjaan Allah? Betul sekali. Tetapi Sama. paling Maka mereka juga bisa dituhankan. tidak. Loh, kok bisa? Ya, karena yang paling sempurna itu adalah Yesus sendiri. Tidak Oke, ada yang sempurnanya dalam hal apa? Ya, dia melakukan banyak mujizat. Dia Loh. menunjukkan kebesaran Allah itu. Dia mujizat itu membuktikan dirinya sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan bermujizat itu? Dia membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Enggak, dia Nabi Musa, Nabi Muhammad, Yesus bermujizat itu supaya dia dipercaya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Mereka juga mau membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan maha besar. Tetapi Oke, siapa? Tuhan itu siapa kata Yesus? Musa belah laut saja. Enggak, terus untuk membuktikan dia itu utusan Tuhan, Tuhan yang mana? Ya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Kalau tak ditanya Tuhan yang mana, siapa yang bisa menjawab? Nah, dia kata Yesus siapa Tuhan itu? Ya yang ada di surga atau di Ya sudah. Nah, walaupun orang Arab tahu Tuhan itu Allah, tapi kenapa mereka itu menyembah berhala? Karena menurut mereka sama. Iya. Ini kalau kita cukup membuktikan Tuhan dengan misalnya saya bertanya ke Pak Ustadz, di mana Tuhan itu? Loh, kata Yesus di langit, kata Yesus. Ya, kalau hanya cukup seperti itu saja, berarti siapa yang mau percaya? Ya protes ke Yesus. Ya kalau gitu Yesus, saya tidak mau percaya. Saya mau buat kamu aja jadi Tuhan, biar kelihatannya gitu. Seharusnya kamu. Ya, artinya tidak Yesus tidak berhenti Ya sampai sama di situ. seperti orang Arab. Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan. Ya sudah, saya mau menjadikan Tuhan lain, menyembah berhala ini sama dengan menyembah Allah. Ya, Martin juga gitu. Ketika Yesus mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan di langit, ya sudah sos, kamu tak jadikan Tuhan, gitu. Berarti kamu itu membantah ucapan Yesus, sama seperti orang kafir Arab itu. Iya. Nah, seharusnya kan sudah pas kan. Misalnya gini ya. Yesus ini mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Yohanes 4:22. Terus Tuhan yang Yesus kenal itu siapa? Allah Bapa. Matius 11:25. Keberadaannya di mana? Di langit. Matius 2:39. Ada berapa? Satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Jumlahnya ya satu. Markus 12:329. Udah. Tinggal kita imani. Nah, tapi kalau orang pagan nggak mau kayak gitu. Ya enggak lah, masa Tuhan cuma satu, tidak kelihatan, tidak serupa. Ya udahlah, saya kasih supaya bisa kelihatan, saya buat Tuhan lagi, tapi menyembah Tuhan ini sama dengan menyembah Allah. Nah, ini sama dengan Kristen dengan pagan Arab. Bedanya kalau orang Arab membuat berhala supaya wujud, ada, dilihat. Kristen, Yesus yang dijadikan Tuhan sebagai pelantara juga. Itu sebenarnya sama. Niatnya itu sama, sebagai pelantara. Karena Tuhan yang dikenalkan Nabi Muhammad tidak kelihatan. Karena Tuhan yang dikenalkan Yesus juga tidak kelihatan. Maka mereka membuat lagi. Kalau Kristen menjadikan Yesus Tuhan, kalau kafir Arab membuat berhala. Gitu. Oke Bang, gini. Kita kalau bicara pakai akal sehat, yang seperti abang tuntut dari saya harus berakal sehat gini. Saya pun bisa bertanya balik ketika Nabi Muhammad dipanggil atau yang diangkat ke langit itu Bang untuk sebelum dia melaksanakan sholat kan dia naikkan langit dulu. Terus? Dalam waktu berapa hari itu saya kurang lupa. Terus kenapa? Itu kalau kita pakai
logika seorang manusia bisa tembus ke langit ke berapa itu dan sampai ke atas pun tidak melihat Allah. Itu kalau kita pakai akal juga tidak masuk di akal seorang manusia bisa begitu. Hanya karena kita percaya, hanya karena kita mengimani. Ya. Bukan percaya. Gini, Nabi Muhammad itu ke atas sendiri atau diperjalankan oleh Tuhan? Iya bang, secara Nah, logika. kalau saya ke atas tidak mungkin bisa, tapi kalau Tuhan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ya, Allah yang perjalankan dia. Iya bang, artinya begini. Kan kita percaya mengimani itu karena Allah yang bekerja kan? Ya, terus. Nah, terus apa salahnya dengan Yesus disalibkan tadi? Kenapa tidak dipercaya itu? Oke. Kita kan tahu kan penyaliban Yesus itu atas rencana iblis kan? Mana dalilnya? Yohanes 8:44. Iblis ya yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu yaitu iblis. Yang kedua, lalu bagaimana caranya iblis membunuh Yesus? Dengan cara membisikkan kepada Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, di ayat ini iblis yang punya rencana, bukan Tuhan. Oke, gini Pak Ustaz. Di waktu mereka duduk bersama itu pun Yesus mengatakan bahwa dari sekian murid itu ada yang nanti yang akan mengkhianati dia. Iya, kan disebut iblis kan? Kenapa di situ di antara di antara kalian 12 murid ini salah satunya iblis? Kenapa di situ kok Yudas? Karena Yudas yang dibisikin iblis. Ya betul, tetapi bahwa itu Yesus sudah mengetahuinya, yang sudah pasti itu adalah. Ya, berarti Yesus tahu kalau iblis merencanakan untuk membunuh dia kan gitu. Iya betul. Gimana sih? Iya, artinya mas sudah itu. Kalau iya, selesai. Artinya semua sudah diketahui Yesus, Bang. Iya, diketahui Yesus bahwa dia akan dibunuh oleh iblis. Ya, dan pada akhirnya. Berarti kalau menebus dosa kepada siapa? Yang merencanakan, siapa yang merencanakan? Allah sebenarnya, kalau menurut saya. Ya, kalau Abang bilang. Di mana ayatnya coba? Allah merencanakan Yesus mati disalib. Di mana ayatnya? Itu tadi dari perkataan Yesus tadi, Bang. Dia sudah mengetahui bahwa nanti Iya, dia mengetahui di antara ke-12 murid di antara kalian, iblislah salah satunya. Ya. Di situ Yudas kan? Nah. Kenapa kok dikatakan iblis? Karena iblis membisikkan kepada Yudas. Iya, Bang. Maksudnya perkataan Yesus tadi itu kan sudah pasti dari iblis. Sudah dari Allah. Perkataan Yesus. Ya sudah, silakan ayatnya, mana ayatnya? Ada bahwa Ya jangan cuma ada, saya menunjukkan ayat, kamu cuma bilang ada doang. Ya, pasti ada lah, Bang. Sebentar. Jangan cuma pasti, gimana? Menjawab pohon. Ya, Iya. itu dalilnya dia, Terus, kepercayaannya mana dia. dalilnya? Ini